Kasih sayur pakai ini gorengan sama sambal ya. Gorengan. Bu, ayam goreng sama tempenya sudah belum? Sudah pada kehabisan kayaknya. Udah, kamu tenang aja, ini juga sebentar lagi matang kok. Udah, mending kamu ke depan aja, ini biar ibu yang urus ya. Mbak, mana? Iya, Mbak. Tempe. Ngapain senyum-senyum sama aku? Dasar perempuan munafik. Pura-pura nggak tahu lagi kalau dia dan ibunya itu saingan sama aku. Pantes aja warungnya laku. Orang anak perempuannya dipajang di situ. Amit-amit anak kok dijual. Emangnya Mama yakin dia masih gadis? Tampang sih boleh aja alim. Di belakang kita kan nggak tahu kelakuannya. Makanya kamu bantu Mama dong. Kamu itu kan lebih cantik dari Anisya. Bahkan kamu itu lebih gaul dan seksi. Kalau kamu bantu Mama, pelanggan mereka tuh akan lari ke kafenya kita. Kita akan laris manis dan kita cepet kaya. Maksud Mama, aku jadi pelayan kafe. Gak salah, Ma. Mama tuh ada-ada aja ya. Gak level, Ma. Eva ini kan mahasiswi. Masa jadi pelayan kafe? Tapi Eva, kamu dengar Mama dulu dong. Udah deh, Ma. Mendingan Mama berhenti aja dagang. Gaji Papa kan udah cukup besar buat kita hidup. Eva malu, Ma, jadi pelayan kafe. Udah deh, Ma. Eva pergi dulu. Ya udah, hati-hati. Jangan lupa ya nasi buat Kang Dadang sama minum buat Pak Zainal ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Ade, silakan duduk atau mangga? Ya, terima kasih. Mau makan apa nih? Seperti biasa kan, sayur asem, ayam goreng sama kerupuk. Kebetulan banget ayam gorengnya baru diangkat dari penggorengan, jadi masih panas. Dan jangan lupa sambal tomatnya. Itu kesukaan Pak Ustadz Abu. Benar kata Pak Pri. Makan tanpa sambal sama dengan sayur tanpa garam. Betul, betul Pak Ustadz Abu. Aduh. Beruntung sekali si Hanifah punya anak gadis cantik. Ramah, taat beribadah, dan mau membantu orang tua. Betul sekali, Pak. Pasti banyak yang ingin berpesan dengan dia, Pak Ustadz Abu. Seandainya Yoyo tidak dikirim bertugas keluar kota, pasti akan saya jodohkan dengan Anissa. Sayang, Yoyo pergi untuk waktu yang lama. Kalau memang niat Pak Pri mau menjodohkan Yoyo, saya bersedia Pak jadi walinya Pak. Gimana Pak? Sebentar ya Pak Ustadz, Pak Ade. Lagi rame nih, bentar ya. Sabar. Gak apa-apa, syukur alhamdulillah. Warungnya rame terus. Mampir ke kafenya Tante, makannya enak-enak. Ayo dong. Maaf ya, lain kali saja. Kami akan makan di warung Anissa. Mari, Bu. Selalu dilindungi, engkau akan tetap
Saya perlu bantuan, Mbak. Saya selalu membantu. Ayo, silakan masuk. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tengkoraknya banyak ya, Mbak. Gak apa-apa, itu sudah biasa. Apa kesulitannya? Begini, Mbak. Di depan kafe saya ada warung Ibu Hanifah. Saya mau menghancurkan dia, Mbak. Oh, gampang. Ampun. Kuat, Mbak. Maksudnya apa ya, Mbak? Ada kekuatan luar biasa di belakang wanita itu. Dia pakai ilmu hitam. Jadi dia pakai black magic. Pantas aja, Mbak, dia laris banget. Mbak, saya mau menghancurkan dia. Segera, Mbak. Tenang. Masih ada cara lain. Iya, Mbak. Tulang ya, Mbak? Tapi bukan tulang orang kan, Mbak? Ini tulang celeng jadi-jadian. Semua binatang takut sama tulang ini. Taruh di dalam warungnya. Paham? Paham, Mbak. Lakukan segera. Iya, Mbak. Mas kawinnya mana? Lupa ya. Mbak, 2 juta loh, Mbak. Kalau tidak manjur, uang bisa kembali. Ya, terima kasih ya, Mbak. Saya permisi dulu. Ya. Dasar perempuan bodoh. Tidak tahu dia ditipu. Lumayan untuk cari kontrakan baru. Besok saya jamin tidak ada orang yang makan di warung kamu. Biar mampus kamu. Biar bangkrut sekalian. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Bu. Ada apa, Nisa? Perasaan Nisa kok nggak enak ya, Bu ya? Ada apa ya sama warung? Sudahlah, Nis. Kamu nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Kita berdoa saja. Semoga nggak ada apa-apa di warung kita. Ya sudah, kamu lanjutkan ya baca Qur'annya. Aku sudah tidak sabar lagi menyaksikan apa yang terjadi. Karena tidak ada satu orang pun yang akan menginjak warung kamu lagi, Hanifah. Karena ilmu hitam kamu sudah saya hancurkan dengan tulang pemberian dukun itu. Dan aku akan segera menyaksikan detik-detik terakhir kehancuran kamu. Assalamualaikum.
rajin sekali pagi-pagi sudah menyapu. Iya Ibu Yahya, tumben banget sih. Jujur ay. Jarang-jarang loh Tince lihat Bu Yahya kayak begini. Kalau ibarat bulan, Ibu Yahya itu gerhana bulan. Jadi susah dilihatnya, jarang-jarang. Kalau misalnya ibarat jin, Ibu jin yang keluar dari botol. Jarang-jarang juga, susah lagi. Tumben nyapu. Iya, soalnya udah lama banget nggak olahraga, badan jadi sakit semua. Lihat tuh, saya sampai nyebrang lo ke sini nyapu semuanya. Hitung-hitung kan aman sama tetangga. Aduh, 1, 2, 3, 4. Jadi sehat badannya. Masa sih mau olahraga? Nyapu-nyapu sampai nyebrang-nyebrang jalan jauh lagi. Ibu, kalau misalnya pengen olahraga, halaman rumah Tince juga kotor. Boleh disapuin. Tince, kalau ngomong itu kamu hati-hati, nanti orang tersinggung. Yuk kita pergi. Bu Yahya, kami ke pasar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sebelah situ masih kotor. Untung aku punya akal. Kalau enggak kan mereka bisa curiga. Padahal aku di sini untuk melihat Hanifah bangkrut. Aduh, aku udah nggak sabar melihat orang mencium bau amis dari daging celeng yang aku sebarkan semalam. Bagaimana mungkin anjing itu bisa menemukan tulang di warung kita ya, Bu ya? Iya, ini benar-benar nggak masuk akal. Bagaimana mungkin tulang itu bisa sampai di halaman warung kita? Bu. Itu seperti Bu Yahya ya, Bu? Ada apa ya dia lihat-lihat ke sini? Kayak orang gelisah gitu. Udahlah, kita nggak usah cari masalah sama beliau. Apa kamu lupa? Dulu kita pernah dilabrak sama dia. Gara-gara pacar anaknya pengen kenalan sama kamu. Kanisa, cakep-cakep kok belum punya pacar sih? Iya, Jal. Habis Kanisa nggak mau bergaul sih. Kalau keluar rumah juga paling ke masjid. Iya, bener. Nggak kayak Kak Eva, kerjanya yang ngeluyur terus pacarnya gonta-ganti lagi. Ijal, Dimas, nggak baik ngomongin keburukan orang lain, apalagi banding-bandingin. Lagian Kanisa bukan yang nggak mau bergaul, tapi kan Kanisa masih bantuin ibu di warung. Ntar kalau ibu sakit gimana? Ya udah, Kanisa pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Kanisa yang ditabrak mobil? Iya, cepetan, Tim dorong nih. Kanisa nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Jal. Paling luka-luka sedikit, yang penting ukurannya nggak jatuh. Ya. Ton, lo aja deh yang turun. Ntar gue disalahin lagi. Kalau ampe tuh cewek ada apa-apa, gue bisa dikeroyok orang sekampung, tau nggak? Gih, cepetan turun. Udah cepetan. Kamu nggak apa-apa? Maaf, Mas. Kita bukan muhrim. Muhrim? Apa itu? Nggak penting. Kamu cantik banget. Kamu mau jadi pacar aku? Rayu nih ya. Biasa aja, ada cewek cakep nggak nahan. Ijal, Dimas, ngomong apa lo? Dia ini cowok gue, tau nggak lo? Anissa, lo juga jangan kegatelan ya jadi cewek. Bisanya tebar pesona sama cowok orang. Makanya lo begaul dong. Jadi nggak cari perhatian sama cowok orang. Masya Allah, salah saya apa sama kamu, Eva? Padahal kan saya yang hampir ditabrak.
Tince kedinginan. Tince lagi cari hangat-hangat. Mana ya tukang gorengan? Au! Ay, jujur ay. Ada orang berantem. Tince takut. Ini berita gosip, berita hot. Tince harus ikutin. Tapi Tince mau ngintip dulu. Au! Ada fungsinya juga. Sarung robek. Tince harus tahu kejadian apa. Itu kan si Anissa. Hah? Tince harus tolongin. Tince mau jadi Superman dulu sebentar. Tererek! Alah, lo nya aja yang nggak ngeliat. Lo buta ya, makanya lo jangan belaga bego deh. Woi. Berantem lagi. Au! Aduh. Ih, ngapain sih malam-malam berantem, hujan-hujan becek-becek? Bukan pada baikan. Kalau semua orang yang berantem di sini, semua urusan sama Om Tince. Om Tince. Tante Tince, Marince. Lagian lu Eva berantem dong kayak bawang merah bawang putih. Lu bawang merah, dia bawang putih. Gue bawang bombay. Bencong kampung, jangan asal jeplak lo ya. Mulut lo nggak disekolahin ya? Ngomong sana sama ember. Ayo, Ton. Belagu banget tuh cewek. Dasar. Belagu. Belagu. Tince. Ajar. Berantungan aja kayak kalau. Dia emang. Mau. Halo ya, bro aja. Aduh, bukan ditolongin di aja. Tebal deh, duluan ah. Sialan banget sih si Anissa. Emangnya dia pikir dia siapa? Suka sama cowok gue. Apa? Pacar kamu mau direbut sama Anissa? Iya, Mah. Dia tuh tebar-tebar pesona sama Tony. Dia tuh kegatelan tau gak? Dia sengaja megang-megang tangannya Tony. Dan yang paling brengsek, dia tuh sengaja nabrakin dirinya ke mobil. Udah gitu kan, kita berdua yang disalahin. Dari dulu dia tuh emang sirik sama Eva, Ma. Tuh dia emang gak pernah bisa ngeliat Eva tuh dijemput sama cowok tajir dan cakep. Eva takut dia ngerebut Tony, Ma. Kurang ajar. Terlaluan sih Anissa itu. Ayo ikut Mama, kita labrak dia. Hanifah, kamu tuh betul-betul ibu yang tidak bisa mendidik anak. Mau kamu jadikan apa sih Anissa ini? Mau kamu jadikan perempuan nakal? Iya. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Bu? Apa salah kami sampai membuat Ibu semarah ini? Tolong, Bu, jangan nista kami seperti ini dengan penghinaan yang seperti ini. Walau bagaimanapun juga kami masih punya harga diri. Harga diri apaan? Terus selama ini anak kamu dipajang di warung ini buat apa? Pastinya buat menggait laki-laki kan? Pantesan aja warung ini rame dengan laki-laki. Masya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Kita ini bertetangga. Jangan sampai penghinaan ini membuat kita jadi saling bermusuhan. Halah, nggak usah belagak sedih, nggak usah munafik. Dari dulu juga kita udah musuhan. Sadar nggak kamu? Sadar dong. Astagfirullahaladzim. Kok pagi-pagi sudah bertengkar? Harusnya kan tetangga itu akur, Pak. Ini kok malahan bertengkar. Kita ke sana, Pak. Ayo. Hanifah, kenapa warung ini nggak jadi lokalisasi aja? Anak kamu kan haus laki-laki. Kamu juga janda. Sekalian aja kamu germonya, ya nggak? Hah, Ibu Yahya. Jaga kata-kata kamu. Ada hak apa kamu mencaci maki orang? Tega sekali kamu menista dengan kata-kata keji dan tidak bermoral. Kamu bisa dituntut karena melakukan penghinaan. Itu namanya pelecehan harga diri, tahu? Oh, jadi kalian semua mau menuntut saya? Silakan. Saya tidak takut. Saya akan sekalian membeberkan kejahatan mereka. Bu Yahya, apa sebetulnya salah Anissa? Sampai ibu merasa berhak marah seperti ini? Jelas aja saya berhak. Ibu mana yang sudi melihat pacar anaknya direbut orang lain? Sementara Anissa itu kegatelan. Masa si Tony itu dipegang-pegang, diganggu-ganggu, pakai pura-pura menabrakkan diri segala. Udahlah Nisa, kamu tuh ngaku aja mau merebut pacar orang. Ih, Ibu, itu si fitnah namanya. Orang Tince lihat sendiri kok, pacarnya si Eva aja kegatelan. Malah ngajakin kenalan segala. Bener, Bu. Ijal sama Dimas juga ngeliat kok. Katanya gini, kamu cantik deh, kapan-kapan kita jalan-jalan ke mall yuk. Katanya gitu.
Marah-marah mulu sih, pakai erosi, kolusi, soalisi, nepotisme. Bener kan, Bude? Aduh, salah. Emosi, marah-marah mulu sih. Sekarang buktinya, tuh, Ijal sama Dimas ngeliat. Kalau emang pacarnya si Eva aja gatel, malah pakai nabrak segala. Ajak kenalan udah gitu. Ayo Bu Yaya, mau bicara apa kamu sekarang? Fakta membuktikan Anissa tidak bersalah. Anak kamu si Eva itu yang bersalah. Ayo, sekarang kalian minta maaf. Jangan sampai masalah ini jadi berkembang. Minta maaf kalian bilang? Ngapain saya minta maaf sama orang miskin? Iya, Bu. Ngapain juga kita ngomong sama orang miskin? Buang-buang waktu doang. Dengan juga kita pulang. Dengar baik-baik. Kalian semua ini udah dibodohin dengan tampang alim mereka. Saya akan segera buktikan siapa mereka. Karena di balik tampang alim mereka itu penjahat. Ya ampun. Masa sih pakai jubah penjahat? Yuk. Sial. Tulangnya kok dimakan anjing sih? Jangan-jangan aku dibohongin lagi sama si dukun itu. Brengsek. Dia nggak tahu siapa aku. Aku harus labrak dia. Mbak Margo! Mbak buka pintunya, saya tahu ada di dalam. Kamu tuh penipu, tau nggak? Jangan sembunyi, buka pintunya. Kembaliin uang saya. Mbak Margo! Saya laporkan ke polisi ya. Saya dobrak di pintunya. Cari siapa? Mbak Margo. Alah, Mbak Margo kan sudah pindah tuh, Teh. Udah pindah? Ya nggak mungkin dong. Dia kan janji kalau misalnya gagal, dia tuh kembaliin uang saya 2 juta. Alah, si Teteh mah percaya saja sama Mbak Margo. Mbak Margo itu dukun palsu. Sudah banyak, Teh, orang-orang mah ditipu sama Mbak Margo. Percaya sama Allah, Teh. Ikhlaskan saja atuh, Teh. Enak aja. Emang gampang cari duit? Saya aja contohnya ikhlas. Kontrakan saya 3 bulan tidak dibayar. Saya ikhlas atuh, Teh. Nah, sekarang Teteh pulang saja. Nanti keburu malam. Sekarang kan musim hujan. Kalau kehujanan kan bisa sakit, Teh. Berisik tau. Udah kehilangan duit, kayak dinasehatin lagi. Nih. Percaya aja sama dukun palsu. Percaya sama Allah. Begitu kan? Halo, si Teteh. Dasar pancing. Ayo ngok, cepat. Aduh, Bang. Sekarang mana duit lu semua, ha? Cepat. Ayo cepat. Aku belum dapat uang. Buat apa nih? Buat ngukur panjangnya, Mas. Asal bantu carry mana uang lu? Duit lu mana sekarang? Ampun, Bang. Aku nggak dapat duit, Bang. Ayo cepetan. Sepi, Bang. Ada obat merah nih. Itu buat apaan? Biasalah kalau lecet-lecet dikit. Lu udah dapat carry mana uang lu? Serahin duit lo. Aku belum dapat uang, adanya ini aja. Apaan nih? Gua butuh uang, bukan ini. Ini buat cukur apaan nih? Biar bisa yang buat lebat-lebat aja, ini modal aku loh. Mana uang lo? Anak ini, Bang. Itu mau taman. Mau nangkep Jin. Gua nggak butuh nangkep Jin. Gua butuh uang. Ayo duit lu mana? Mau nangkep Tohan. Ayo bangun lu semua. Ayo cepat bangun. Jangan mangis. Laki emang lu laki saya ngomong lu. Dasar. Kalau kita di sini terus tahan hancur. Preman-preman itu udah mulai kurang ajar tau nggak? Udah makin nggak bayar, malah kita digenta lagi. Muka dia. Aduh,
kurang ajar. Aduh, sorry bang, sorry. Waduh semuanya. Aduh, Eka kira tadi tumpukan baju. Ada apa nih? Wadam pada baris, nangis lagi. Kenapa lo nangis pada baris? Hah? Dirampok, Bang. Hah? Apa? Dirampok. Ngomong yang bener lo apaan? Dirampok, Bang. Buset, suara aslinya keluar. Sama siapa? Preman. Preman? Muke gile. Asal lu tahu semuanya, dilarang di dunia ini semua orang menjadi preman, kecuali gue. Ya, siapa tuh berani ngaku-ngaku preman? Di mana orangnya? Di sana, Bang, itu premannya. Berapa orang? 2, Bang. Berapa? 2. Cuman 2. Kecil. Lu pada tenang aja. Urusan kejahatan serahin sama orang jahat. Yang penting orang jahatnya juga ganteng. Aduh. Gak apa-apa. Pakai pinggan lo. Mau gue bantuin kagak lo? Aduh. Nih, lo jagain nih sarung gue ya. Onde mande. Aduh, gila, panas juga. Untung bemper gue tahan api. Lo nih, lagu-laguan lo. Jadi lo nih, gembel-gembel yang aku reman di mari. Apa pangkat lo berdua? Hah? Siapa lu? Lau siapa? Gue preman yang megang di sini. Iya enggak? Gua penguasa di sini, tau nggak lo? Asal lu tahu ya, banci-banci yang tadi lu palakin, apa lu kagak tahu? Entu Adam juga punya jalu sama kayak lu. Sekarang mau lu apa? Lu kagak lihat, Kenalin nih, Baron Alfonso, putra api, keluar dari kobaran api. Boleh juga kan? Jadilah, nih ya, yang malak-malak wadam-wadam tuh. Gile. Dia nggak tahu kita, men. Lo bikin mabok dulu, biar dia takut. Lo mabok lo. Aduh, yang kayak begini nih, cemen. Lu lihat nih, apa tuh? Aduh. Ampun. Masih berani. Aduh. Ampun. Obat gak lo? Masih berani sama gue lo? Iya. Gua kasih duitnya. Iya, gua ambil. Gua ambil. Mana? Iya. Nih. Gua kasih hadiah buat lo nih. Awas lu ya. Cemen, masa reman kayak begitu? Mudah-mudahan aja bener ya. Abang itu mau nolongin kita ya. Iya. Kalau tiap hari dapat duit sebanyak nih, bisa beli baju baru, celana baru, kancut baru. Aduh, Bang Baron, terima kasih banyak ya udah nolongin Eka. Aduh, ngomong-ngomong, premannya kemana tuh? Lu semua pada tenang aja. Reman yang tadi, palsu, gua pites mati. Aduh, Eka nggak tahu deh, mesti gimana ngucapin terima kasih sama Abang. Aduh, pokoknya lu sekarang kerja yang baik, nyari duit yang banyak. Daerah sini, gue yang pegang keamanannya. Ama, mau nggak gila lo? Medit. Abang kalau kenang gimana lo? Kita kan bukan mulim, lu kan palsu lo. Kalau beneran sih, mulai juga. Pokoknya semuanya itu pasti ujung-ujungnya duit. Lu sekarang pada kerja ya, yang banyak. Tapi jangan lupa, persekotnya satu orang 20.000. Aduh, kok lebih mahal sih dari inang-inang? Mau bayar nggak lo? Lo lihat nih. Mana? Nih. 60.000 juga. Lumayan, kalau rezeki mengkakak mana? Udah pakai pergi sono. Nunggu apa sih? Aduh. Biasanya gue yang kerjaan si Wadam. Sekarang gantian. Emang dikata kurang baik. Nih, kalau yang dibilang udah jatuh, aku lempar kutip.
deh pakai baju baru. Hai cowok. Iya. Kamu sudah setan. Ya ampun, apa kabar? Ada orang. Maaf ya Mbak, permisi. Kalau jalan sih Mbak, dagang jambu di situ di pojokan, jangan di sini. Hai Tinca, ngapain dia pakai baju begini? Habis kawinan. Tinca bisa cari duit. So bis, jadi di dalam bis. Ajak-ajak dong, Bu. Kok pada ngumpul di sini sih? Kita ini lagi apes nih. Tadi dipalak preman. Habis itu diperes tuh sama Bang Baron. Sebel deh. Oh, Bang Baron tak keron-keron? Emang bener Bang Baron. Udah di kampung rapat asam buat ulah, di makanan kita juga buat ulah lagi. Lihatin aja Bang Baron, Apik tunggu kebasahan, lihat Tinca tunggu balasan. Pergi dulu ya, Tinca. Ya udah, bye-bye ya. Makan dulu ya, Bu. Iya. Ini cewek-cewek kata tukang ojek, kata tukang mangkal deh. Mbak, ada jamu paling pahit gak di sini Mbak? Ada. Lihatin aja Bang Baron. Makasih ya. Iya. Ngapain lu di mari Wadam? Apes deh gue hari ini kalau ketemu lu. Ih, Bang Baron ngapain di sini? Gue minum jamu. Sama dong kalau gitu. Tumben-tumbenan lu pakai baju bagus. Abis nyolong ya? Hah? Ih, kok boleh nyolong? Tinca abis showbiz, show di dalam bis. So di bis saya belagu lo. Ih, Bang Baron, daripada marah-marah, mendingan ini, cobain jamu. Tadi Tinca bawa jamu dari temen Tinca, terus minta diseduhin di sini. Ini jamu kalau Bang Baron minum, Bang Baron bisa langsung cakep, bisa wangi. Bang Baron kan bau, ntar baunya hilang. Udah gitu Bang Baron kan hitam, daun, ntar bisa putih. Nih, cobain aja. Kayak gile. Ih, Bang Baron, coba aja. Ayo. Ntar gue suruh bayar lagi. Tinca yang traktir. Nih. Nih ya, Mbak. Ini buat bayar itu, kembalinya buat Bang Baron aja. Permisi Bang Baron. Temen-temenan lu bayar sama gue. Maaf ya Mbak. Kalau rezeki emang kemana ya? Baru minum jamu, udah ada yang bayarin. Jamu kuat lagi. Pahit. Emang jamu di mana-mana pahit. Yuk, ini udah deh. Jamu apaan sih tuh? Rasanya kayak kambing. 10 macam resep dari Mbak Tinca. Mas mau nambah? Hah? Pesanan Tinca? Pahit-pahit. Udah kedalin lagi mau ada. Aduh, perut gue. Aduh, Mami, pelet alon, adit iyut, mau aja, tepilit, ada tepilit, kacau deh, cepet juga deh, sekongkol loh, ada, tolong. Muntah-muntah. Ayo, masukin kecoa dan cicaknya. Buruan. Mampus kamu, Hanifa. Pelanggan-pelanggan kamu pasti akan lari ke kafeku. Dan kamu akan bangkrut. Ayo, buruan.
bisa kebuka ya? Kok bisa kebuka ya? Mungkin ibu lupa kali kunci pintu. Rame juga narik tadi ya. Gue dapet 3 penumpang. Apaan nih? Cicak! Pak! Ketua! Ada cicak deh, Pak! Bu! Wah, itu pada muntah tuh. Nisa, ada yang muntah. Ibu ada apa nih? Ibu ada yang muntah-muntah. Pak, bagaimana sih, Pak? Ibu, pada muntah-muntah, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Mbak, ambilin telepon. Cepat kita harus bantu mereka. Jangan sampai ada korban di warung ini. Kalau nggak, Ibu akan sangat bersalah. Ya Allah, ada apa ini? Ya ampun, Bu. Nisa takut, Bu. Apa sebenarnya yang terjadi? Nisa takut disalahkan orang. Bukan nggak mungkin kan kalau kita dipanggil polisi? Apa kamu bilang? Polisi? Oh, ya Allah. Kita berhasil, Mah. Lihat tuh, orang-orang pada sakit perut. Berarti kita berhasil. Mereka bentar lagi pasti digep. Aduh, Bawa aja polisi. aduh, Bapak segera aja, Pak. Demi Allah, Bapak-bapak, saya tidak berniat meracuni. Ini semua di luar kehendak saya. Ya Allah. Pak, ini dikasih saya juga ada cicak ini. Bagaimana nih, Pak? Tanggung jawabnya, Pak. Banyak alasan deh. Ini banyak yang udah muntah nih karena masakan, Pak. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Kita bawa ke polisi. Ya, gimana ya? Ayo, kita bawa ke polisi. Ayo. Pak, tolong Pak, jangan bawa ibu saya. Pak, lebih baik bawa saya saja. Ayo, kita bawa ke kantor polisi. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Saya yakin kejadian ini pasti tidak disengaja. Apalagi Ibu Hanifah sudah dari dulu berjualan di sini. Brengsek. Kenapa sih dia itu selalu bisa keluar dari perangkapnya Mama? Kami Itu sangat lagi. mengenal Ibu Hanifah. Priyono, Lastri, ngapain Beliau ikut adalah campur? seorang yang sangat taat beribadah Si dan Ustadz sangat lagi. menjaga kualitas Kayak nggak ada dagangannya. kerjaan aja. Kejadian ini saya yakin di luar kesengajaan beliau. Sengaja atau tidak, tapi ini sudah mencelakai kami semua yang makan di sini. Astagfirullahaladzim. Saya melihat kejanggalan dalam kejadian ini. Jangan-jangan ada unsur kesengajaan. Mungkin ada orang yang tidak suka melihat warungnya Ibu Hanifah sangat laris. Atas nama warga Kampung Keramat Asam, saya mohon kejaksanaan saudara-saudara untuk tidak membawa Ibu Hanifah ke kantor polisi. Percayalah Bapak-Bapak, insya Allah kami bisa menangani peristiwa ini. Dan sebagai Ustadz di Kampung Keramat Asam ini, saya bersedia menjadi jaminan Ibu Hanifah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Deh, Bu Deh. Odeh, Japra, tolong kamu bawa mereka ini ke puskesmas. Iya, Pak. Ayo cepat. Ayo, kita ke puskesmas terdekat. Ayo, bawa yang itu tuh. Ayo. Mama punya ide lain. Emangnya Mama bodoh apa? Ayo. Allahumma dina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima a'tait, wa qina bi fadlika sharra ma kadait. Allah.
sebelum orang-orang kampung pada datang. Jangan sekarang. Mama mau bakar bagian dalam dulu. Mau siram dulu. Biar semuanya ludes kalian. Ya, nanti baru kita pergi. Ya, sekarang kamu jagain ibu di depan. Ya, hati-hati ya. Nah lo ketahuan. Dasar cewek Bandung. Ngapain lo subuh-subuh di jalan begini? Pasti deh. Mau nungguin pacarnya kan? Mau nungguin cowok kan? Dasar cewek gatel. Kenapa sih ditanya diem aja? Kok kayak yang panik gitu? Ih, dia mau dirikan minyak. Masak. Eva, jawab dong. Kok diem aja sih? Kesambet setan gagu. Jangan udah. Lah, ini orang. Dia kau bawa minyak subuh-subuh. Emangnya mau masak? Minyak itu kan hubungannya sama api. Jangan-jangan dia mau ngebakar warung. Au! Kebakaran dong. Odai, kasih tahu Pak Ade sama Bude sama Ibu Hanifah di masjid. Kita mesti kasih tahu warga kampung Ralat Asem. Anjing. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Ada apa, Doi? Gawat, Pak De. Warung Ibu Hanifah mau dibakar sama Eva. Astagfirullahaladzim, warung kita bisa. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Oh, Doi. Kalau bicara jangan main-main ya. Odo ngeliat sendiri, dia bawa jerigen. Ayo, Asri. Kita rame-rame ke sana. Ayo. Tolong, Eva! Mama kebakar! Tolong! Api! Api! Ayo cepat bantu sana, ayo. Ayo cepat. Cepat. Ayo, Odoy. Cepat. Ayo lagi. Cepat padamkan apinya. Ayo cepat. Siram. Astagfirullahaladzim. Ayo, Odoy. Orangnya masih hidup, ayo cepat! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Bu. Bu Yaya terbakar. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Tolongin mama saya! Mama! Tolongin mama saya! Ayo cepat bawa! Itu ambulannya sudah datang. Ayo! Ayo! Tolongin mama saya! Ayo cepat. Mbak, sumber apinya dari mana, Mbak? Nggak tahu, Pak. Semua tiba-tiba apinya meleduk. Orangnya gosong. Tinjau takut sama api, Pak. Tolongin, Pak. Tabahkan hatimu, nak. Kamu berdoa saja. Semoga ibu kamu dapat terselamatkan. Bu Hanifah, tolong maafkan mama saya, Bu. Saya tahu mama sangat membenci ibu. Tapi saya takut mama nggak sempat minta maaf. Tolong mama, maafin mama saya, Bu. Iya, ibu sudah memaafkan. Jauh-jauh hari sebelum kamu minta maaf. Yo
Pakai air buah. Ayo sambal ya, Bu. Bu. Pakai air buah, pakai sambal. Alhamdulillah. Akhirnya Bu Hanifah menjalani kehidupan baru tanpa ada yang menzolimi. Betapa menyedihkan nasib yang menimpa Ibu Yahya. Sepanjang hidupnya, dia bergulat dalam amarah dan kebencian. Kebencian yang telah berakar kuat dan akhirnya melahirkan dendam. Dendam yang bermuara kepada sebuah kata. Persaingan. Dia tidak rela melihat warung nasi milik Ibu Hanifah yang dianggap sebagai saingannya itu lebih maju daripada warung miliknya. Padahal, bukankah rezeki manusia itu sudah ada yang mengaturnya? Dan itu tidak akan pernah tertukar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersikap adil pada setiap umatnya. Tapi, Ibu Yahya tidak mau bersyukur. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Walaupun Allah telah memberinya banyak. Hari demi hari yang dilakukannya cuma memupuk rasa iri, rasa dengki. Bahkan kedengkiannya itu dia tularkan kepada anaknya. Anak yang seharusnya dididik dengan cinta kasih dan nilai-nilai kebaikan. Tapi Ibu Yahya tidak peduli. Amarah, dendam, dan kebencian membuatnya hilang dari diri. Dia rela bersekutu dengan setan yang kerap menghasutnya. Persekutuan itu akhirnya melahirkan angkara murka. Puncaknya, Ibu Yahya nekat membakar rumah milik saingannya, tanpa peduli pada nasib dan kemalangan yang akan menimpa orang lain. Masya Allah, sungguh sebuah ironi. Ternyata api yang dia kobarkan justru menjadi bumerang. Api itu berbalik membakar dirinya. Betapa malangnya Ibu Yahya. Kini dia harus menangisi nasibnya. Menjadi cacat seumur hidup. Seandainya Ibu Yahya tahu bahwa sesungguhnya yang dia lawan itu bukanlah Hanifah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menggugat rezeki orang lain sama saja dengan menggugat kemurahan hati Allah. Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, semoga kita tidak menjadi umat yang mendengki.